Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang gelombang, terkhusus pada gelombang berdiri. Oke, sebelum kita masuk kepada gelombang berdiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih gelombang berdiri itu. Jadi berdasarkan video yang telah kita pelajari sebelumnya, gelombang berdiri merupakan suatu gelombang yang amplitudenya itu berubah-ubah terhadap titik tertentu. Nah, bagian gelombang berdiri ini contohnya kita ambil dua bagian. Yang pertama itu pada gelombang tali ujung terikat, kemudian yang kedua pada gelombang tali ujung bebas. Oleh karena itu kita masuk dulu pada bagian yang pertama, yakni mengamati fenomena gelombang berdiri pada gelombang pada tali terkhusus pada ujung terikat. Apa itu gelombang ujung terikat? Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Jadi misalnya kita memiliki sebuah tali, kemudian pada titik O, di sini kita getarkan, kemudian pada ujungnya itu kita ikat pada suatu titik tertentu. Kemudian panjang tali ini dari jarak O sampai ke A memiliki panjang sebesar L. Apabila di titik O ini sudah mulai saya getarkan, maka nanti akan timbul pola interferensi dari gelombang tersebut, yakni adanya gelombang yang datang, kemudian ketika sampai di titik A, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Alhasil akan timbul fenomena interferensi untuk sepanjang waktu di antara gelombang ini. Ya, jadi gelombang ini dia sefase karena memiliki frekuensi yang sama. Ya, oleh karena itu, bagaimana persamaan matematisnya? Secara matematis, bentuk persamaan gelombang berdiri ini terus pada gelombang ujung terikat bisa kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan Y, simpangannya sebagai fungsi dari posisi dan waktu sama dengan 2A sin kx cos omega t, di mana A ini tak lain menyatakan amplitudonya dari gelombangnya tersebut, kemudian K itu bilangan gelombang, X itu menyatakan posisi, lalu omega itu adalah kecepatan sudut, dan T itu adalah sebagai fungsi waktu. Jadi kita lihat di sini bahwa pada fenomena gelombang berdiri, ternyata amplitudonya itu mengalami dua kali peningkatan. Oke, jadi misalnya pada gelombang ini sebelum dia terpantulkan dia memiliki amplitudo sebesar 2 satuan. Kemudian apabila telah terjadi fenomena gelombang berdiri, maka amplitudonya itu akan meningkat sebesar 2 kali. Jadi awalnya 2 satuan menjadi 4 satuan. Lebih lanjut, berdasarkan persamaan gelombang ini, maka kita akan mengetahui di mana letak dari simpul dan perut dari suatu gelombang berdiri tersebut. Apa itu diletakkan simpul? Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, jadi simpul merupakan titik-titik ya dalam gelombang berdiri. Jadi berdasarkan gelombang ini kita memiliki 4 buah simpul. 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan perut ini kita definisikan sebagai amplitudo maksimumnya. Berarti berdasarkan gambar ini kita memiliki 3 buah perut. 1, 2, dan 3. Nah, inilah nanti yang kita pelajari bagaimana cara menentukan posisi simpul dan perut dari suatu gelombang berdiri. Kita masuk pada bagian pertama, yakni kita akan menentukan terlebih dahulu di mana letak simpul dari titik pantul A. Oke, jadi berdasarkan gambar ini kita lihat bahwa simpul pertama dari titik pantul A itu dia berada pada posisi 0/2 dari panjang gelombangnya, atau dia tepat berada di titik 0. Kemudian apabila kita melihat gambar ini, berarti simpul kedua dia itu letaknya berada di setengah dari panjang gelombangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara dua titik ini ke titik dari titik 1 ke titik 2 itu dikatakan sebagai satu gelombang. Oleh karena itu, karena dalam satu gelombang terhadap kita memiliki 3 buah titik simpul, 1, 2, 3, berarti letak simpul di tengah-tengah itu merupakan setengah dari panjang gelombangnya. Oleh karena itu, letak simpul kedua kita tuliskan berada pada posisi setengah dari panjang gelombangnya. Lebih lanjut, maka letak simpul ketiga di sini, maka akan kita peroleh letaknya itu adalah sama dengan 1 dari panjang gelombangnya, atau 2/2 lambda. Maka begitu pula dengan simpul yang keempat, berarti terlihat bahwa dari titik O ke titik A itu terdapat 1,5 gelombang, atau 3/2 lambda. Maka posisi simpul keempat itu berada pada titik 3/2 dikali panjang gelombangnya. Berdasarkan letak-letak simpul ini yang telah kita peroleh, maka kita bisa tuliskan secara matematis
bahwa letak simpul untuk ke n dari gelombang tersebut itu dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan Sn sama dengan n kurang 1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda, di mana n ini tak lain menyatakan simpul keberapa yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mengetahui letak simpul keempat, berarti cukup kita mengganti n-nya sama dengan 4. Berarti S4 itu sama dengan 4 dikurang 1 dibagikan 2. 4 kurang 1, 3 dibagi 2, berarti 3/2 lambda, maka berkesesuaian dengan contoh yang telah kita temukan. Lebih lanjut, setelah kita mengetahui letak simpulnya, sekarang kita ingin mengetahui di mana letak perut-perut dari gelombang tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan gambar ini, maka kita lihat bahwa letak perut pertama itu dia berada di 1/4 dari panjang gelombangnya. Kalau kita sepakat bahwa titik simpul pertama ke ujung A ini sebesar setengah gelombang, maka apabila kita membagi 2, berarti dia berada di posisi 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/4 dari panjang gelombangnya. Oleh karena itu muncullah di sini letak perut pertama berada pada posisi 1/4 dari panjang gelombangnya. Adapun untuk perut kedua berarti di titik ini, maka kita melakukan langkah 1/4 sebanyak 3 kali. Pertama dari titik A ke sini 1, kemudian ke sini 2, lalu ke titik yang ketiga sebanyak 3. Oleh karena itu dari titik A ke titik perut kedua ini kita memiliki jarak sejauh 3/4 dari panjang gelombangnya. Adapun untuk perut ketiga kita peroleh posisinya itu 5/4 dari panjang gelombang. Secara matematis, maka apabila kita ingin menentukan letak suatu perut dari gelombang berdiri ujung terikat, kita bisa dekati dengan menggunakan persamaan Pn sama dengan 2n kurang 1 dibagi 4 dikalikan dengan lambda. Jadi misalnya kita ingin mengetahui letak perut keempat, maka cukup mengganti n-nya sama dengan 4. Berarti 2 kali 4, 8 kurang 1, berarti 7. Maka letak perut keempat itu berada di pada posisi 7/4 dikali dengan panjang gelombangnya. Oke, untuk lebih mengatur lagi terkait tentang pemahaman kalian mengenai gelombang ujung terikat, mari kita mengerjakan soal berikut ini. Jadi sebuah gelombang merambat memenuhi persamaan sebagai berikut, di mana X dan T-nya itu dalam cm dan detik. Di sini kita akan menentukan amplitudo, kecepatan sudut, sampai dengan di mana letak perut kelima dan letak simpul ketiga dari titik pantulnya. Langsung saja kita masuk. Di sini kita tuliskan bahwa persamaan dari soal tersebut ya, yakni Y dalam fungsi posisi dan waktu sama dengan 4 sin 4px cos 2pt. Nah, yang tadi merupakan suatu persamaan dari gelombang ujung terikat. Di sini tinggal kita mencocokkan saja untuk menentukan variabel-variabel yang kita inginkan. Terlihat bahwa ternyata besaran 2A ini berkorelasi dengan angka 4. Berarti diperoleh 2 kali amplitudo sama dengan 4, maka amplitudonya itu sama dengan 2. Lebih lanjut, maka di sini kita lihat bahwa bilangan gelombangnya itu K, yakni sebesar 4pi, dan kecepatan sudut omeganya itu senilai dengan 2pi. Karena kita telah menentukan besaran K dan omeganya, maka kita bisa dengan mudah menentukan besaran-besaran gelombang yang lainnya. Kita masuk pada bagian pertama ini, bagaimana cara menentukan frekuensi dari gelombang tersebut. Jadi kita menggunakan persamaan kecepatan sudut ya, omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Karena omeganya telah kita peroleh sebesar 2pi, maka dengan mudah kita peroleh juga besar frekuensinya itu adalah sebesar 1 Hz. Adapun periodenya dengan menggunakan persamaan periode, yakni kebalikan dari frekuensi, dengan mengganti frekuensinya sama dengan 1, maka akan kita peroleh besar periode dari gelombang tersebut adalah sebesar 1 sekon. Lebih lanjut, apabila kita ingin mengetahui berapa panjang gelombangnya, maka kita bisa menggunakan persamaan bilangan gelombang ya, K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Karena K-nya telah kita peroleh, yakni sebesar 4pi, maka dengan mudah kita peroleh juga besar panjang gelombangnya itu sebesar setengah cm. Adapun untuk cepat rambat gelombangnya, kita menggunakan persamaan V sama dengan omega dibagi dengan K. Karena omeganya itu 2pi dan K-nya telah 4pi, maka kita peroleh besar cepat rambat gelombangnya itu adalah sebesar setengah cm per detik. Kemudian kita ingin mengetahui di mana letak perut kelima ya. Jadi kita menggunakan persamaan perut pada gelombang ujung terikat.
Dengan mengganti n-nya dengan angka 5, maka akan kita peroleh besar perut kelima, jaraknya itu berada pada jarak 9/8 cm dari titik pantulnya. Oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menentukan letak simpul ketiga. Berarti kita menggunakan persamaan simpul, lalu kita ganti n-nya sama dengan 3. Kalau begitu, sekian sedikit informasi terkait bagaimana memahami fenomena gelombang, khususnya pada gelombang berdiri ujung terikat. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.